Mari kita lihat pada baris yang ketiga, takkan kupetik bunga-bunga. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam komentarnya pada baris ini, Santo Yohanes dari Salib menjelaskan bunga-bunga adalah segala kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang akan menjadi hambatan dalam mencari Allah bila jiwa memetik dan mengumpulkannya, yaitu bila jiwa terikat pada semua itu. Gambarannya seperti ini, ilustrasinya. Orang mau mendaki gunung, tadi kan kudaki gunung, yaitu dengan melatih kebajikan-kebajikan tadi ya, kan kudaki gunung. Nah, Santo Yohanes Salib setiap berbicara tentang mendaki Gunung Karmel, dan ini sebuah gambaran. Mendaki Gunung Karmel ini adalah gambaran satu tujuan yang jelas, yaitu persatuan dengan Allah. Ya, jadi persatuan dengan Allah. Ya, Santo Yohanes Salib sebagai seorang pembimbing rohani, ya, beliau dalam hal ini artinya apa? Seorang yang telah ditarik oleh Tuhan mengalami persatuan dengan Tuhan ini sampai pada puncak gunung. Ibaratnya dia sudah mendaki Gunung Karmel ini dan sampai pada puncaknya, ya, dia mengalami persatuan dengan Allah sebagai anugerah Allah semata-mata. Lalu kemudian dia turun dari Gunung Karmel ini untuk kemudian apa? Mengajak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh merindukan persatuan dengan Allah ini untuk juga apa? Ikut mendaki gunung persatuan dengan Allah. Karena dia sudah melihat segalanya, juga segala kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan jiwa dari puncak gunung ini, melihat dalam terang kesempurnaan, dalam kematangan rohaninya, maka dia kemudian juga dengan tegas juga memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan. Ya, kalau kamu mau mendaki gunung, terus mendaki. Jangan sibuk memetik bunga ke sana kemari. Kalau kamu sibuk memetik bunga atau mungkin ada hewan ini, hewan itu kamu kejar, ya kamu tidak akan sampai ke puncak gunung. Bahkan kamu bisa tersesat. Ya, ini gambaran tentang Santo Yohanes dari Salib. Baik, kita lanjutkan. Bunga-bunga adalah segala kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang akan menjadi hambatan dalam mencari Allah jika jiwa memetik dan mengumpulkannya. Jadi maksudnya apa ini? Kalau jiwa kemudian terikat pada semua itu. 3 jenis bunga yang dimaksud yaitu apa? Hal-hal yang fana, hal-hal kedagingan, hal-hal rohani yang hanya diarahkan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi kita lihat di sini ya, kalau ketiganya ini menguasai hati, maka ini akan menghambat jiwa dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Ya. Jadi yang disebut ketiga jenis bunga tadi, hal yang fana, ya, yang pertama ya, hal yang fana. Jadi hal-hal yang bersifat dunia ya. Lalu kemudian hal-hal kedagingan. Lalu kemudian ya, rupanya di sini Santo Yohanes Salib juga mengatakan termasuk juga hal-hal rohani. Segala kenikmatan-kenikmatan, segala penghiburan-penghiburan rohani yang artinya apa? Memang menyenangkan kita ya, tetapi artinya apa? Satu hal ditekankan Santo Yohanes Salib, hiburan-hiburan rohani atau karunia-karunia rohani itu bukan Allah. Tetap yang harus dikejar dan dicari adalah Allah sendiri. Sehingga jiwa tetap tidak boleh melekat pada hiburan-hiburan atau karunia-karunia rohani itu. Ya. Semuanya artinya apa? Kalau kita terima penghiburan itu, kita terima dengan penuh syukur.
tetapi setelah itu lepas, ya, tidak usah diingat-ingat lagi, ya. Kelepasan juga dalam hal-hal penghiburan rohani. Nah, mungkin ada yang bertanya, penghiburan rohani ini bagaimana? Ya, contoh yang kalau mungkin kita alami dalam doa, misalnya kedamaian, ketenangan, lalu kemudian ya, mungkin ada yang mengalami seperti penglihatan, atau mengalami ya, kadang-kadang bisa badannya bergetar-getar, atau mungkin bergoyang-goyang, ya, lalu kemudian juga ya macam-macam hal ya, bisa seperti aliran listrik kesetrum, atau kemudian seperti merasa panas atau merasa dingin, ya, merasa sejuk, ya, pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan, penghiburan-penghiburan rohani yang menyenangkan kita, ya, yang membuat kita, waduh, doaku ini rasanya begitu begitu masuknya. Oh Tuhan, Kau luar biasa. Doanya sudah 1 jam, tapi rasanya baru seperti 5 menit. Ya, misalnya seperti itu ya. Pengalaman-pengalaman doa seperti itu. Ya, memang menyenangkan, tetapi satu hal tetap ditekankan Santo Yohanes Salib, tidak boleh melekat, apalagi mencari, ya. Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi satu hal juga perlu juga semangat kelepasan. Kecuali yang kadang-kadang kita kenal dengan istilah kasih mula-mula, yaitu pengalaman kasih Allah. Ya, bagaimana kita disentuh oleh Tuhan, kita mengalami pertobatan yang dalam, kita mulai sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Kadang-kadang itu juga akan memberi kekuatan pada saat kita mungkin mengalami kekeringan dalam doa. Nah, ingatan itu juga akan menguatkan kita. Tetapi ya, sebatas untuk menguatkan kita tetap tidak boleh terus mengingat atau melekat padanya. Ya. Lalu kemudian, takkan kupetik bunga-bunga. Jadi dalam hal ini jiwa mau menyatakan kepada Allah, ya, bahwa dia tidak mau menyerahkan hatinya kepada hal-hal duniawi, bahkan juga kepada hal-hal rohani, yaitu pada penghiburan-penghiburan rohani. Tidak mau terikat pada semua itu, tetapi jiwa hanya mau terikat dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Hal ini seperti nasihat Daud dalam kitab Mazmur bab 62 ayat 11b, apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Mungkin orang juga bertanya-tanya, kalau begitu, ya, apa ini? Bagaimana orang dalam kehidupan sehari-hari? Apa boleh memiliki harta? Apa boleh menjadi kaya dan sebagainya? Ya, jadi dalam hal ini seperti nasihat Mazmur ini, intinya seperti yang dimaksudkan Santo Yohanes Salib. Semangat kelepasan tidak terikat. Apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya. Ada satu ilustrasi sederhana. Ini satu ilustrasi bagaimana cara orang menangkap monyet. Ya, menangkap monyet. Ya, rupanya kalau tidak salah ini cara menangkap monyet di Filipina, ya. Jadi kalau kemudian artinya apa? Orang mau menangkap monyet, lalu kemudian orang menyediakan tabung, ya, cukup berat sehingga tidak bisa diangkat langsung dengan monyet. Tetapi kira-kira kemudian dilubangi di tengahnya, lalu kira-kira tangan si monyet ini bisa masuk ke lubang itu, ya. Bisa masuk ke lubang itu. Tapi dalam kondisi monyet itu tidak pegang apa-apa, bisa masuk. Nah, tapi kemudian di tabung ini kemudian diberi apa yang digemari monyet, entah pisang, entah kacang, dan sebagainya. Nah, begitu kemudian ini ditaruh untuk menjadi umpan bagi monyet tadi, lalu kemudian akhirnya monyet itu mulai dia memasukkan tangan dengan tangan yang kosong tadi, memasukkan tangan ke tabung tadi. Nah, dia meraih entah segala makanan yang dia sangat inginkan tadi, ya.
kacang, pisang atau apa. Dan kemudian akhirnya apa? Dia mau angkat lagi, tidak bisa. Karena apa? Tangannya penuh. Ya, tidak bisa si monyet ini ngangkat-ngangkat. Karena apa? Tangannya penuh. Sehingga akhirnya apa? Dia terperangkap dan tabung itu cukup berat. Sehingga dia nggak bisa gerak. Dia terus ya. Dia nggak akan kepikiran untuk melepaskan tangan, mengeluarkan tangan. Ya, dia nggak akan kepikiran. Namanya juga monyet. Ya. Jadi kemudian artinya apa? Ya, dia terus akhirnya apa? Dia terperangkap dan bisa ditangkap. Ya, ini gambaran ya. Kalau kita demikian juga kita terikat. Waduh, gambarannya ini kok kalau mungkin mau diingat-ingat, kalau aku terikat dengan hal-hal duniawi atau bahkan juga penghiburan atau karunia rohani, bukan terikat pada Allah, maka gambarannya seperti monyet. Ya, jadi artinya apa? Ya, jadi dalam hal ini kita lihat ya, sebenarnya dalam hal ini mengenai hal-hal duniawi, apalagi bagi kita di awam, dalam hidup awam, dalam keseharian, kita juga bekerja, kita juga mencari nafkah, kita juga bertanggung jawab untuk menghidupi, menafkahi keluarga kita. Ya, bekerja sebaik-baiknya, ya. Lalu kemudian mencari harta, mencari nafkah. Segala sesuatu juga diberikan oleh Tuhan. Kita sadari semuanya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi perlu selalu kita ingat, mana yang tujuan, mana yang sarana. Segala harta, segala yang kita butuhkan, segala hal-hal duniawi, ya. Juga kemudian kalau orang belajar tentunya ingin kemudian ya meraih gelar, lalu kemudian meraih kemampuan-kemampuan dan sebagainya, ya, atau kemudian juga orang dengan hobi dan sebagainya. Tetapi orang juga perlu membedakan bahwa mana yang tujuan, mana yang sarana. Semua yang di dunia ini sifatnya sementara dan ini hanya sarana. Tujuannya apa? Kembali pada tujuan yang diungkapkan Santo Yohanes Salib. Bersatu dengan Allah. Dan tujuan ini juga ditegaskan sebenarnya dalam Katekismus Gereja Katolik ketika berbicara tentang tujuan doa. Yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengannya. Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengannya. Ya. Jadi dalam hal ini kita sadari bahwa semua itu sarana dan kita gunakan segala sarana tadi hanya untuk memuliakan Allah. Dan juga seorang anak rohani dari Santo Yohanes Salib, Donna Ana de Peñalosa, seorang janda, seorang wanita bangsawan, tetapi kemudian secara khusus Santo Yohanes Salib juga menuliskan komentar dari karya masterpiece-nya, yaitu Nyala Cinta yang Hidup, The Living Flame, atas permintaan anak rohaninya ini. Ya, digambarkan di sana satu ketika Santo Yohanes Salib memberikan bimbingan pada Donna Ana de Peñalosa ini, Santo Yohanes Salib tetap mengatakan yang sama. Nada, 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 todo. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Ya. Dengan segala kebangsawanannya, ya, Santo Yohanes Salib tidak pernah menuntut Donna Ana de Peñalosa ini berpakaian menjadi gembel begitu ya. Tidak, dia tidak pernah melepaskan segala atribut kebangsawanannya. Tetapi maksud Santo Yohanes Salib memberikan bimbingan rohani ini kosong, kosong, kosong dalam segala-galanya. Dalam segalanya. Yaitu apa? Tetap perlu, artinya apa? Pentingnya semangat kelepasan dalam segala sesuatu, juga dalam segala hal-hal duniawi, juga dalam segala karunia-karunia atau penghiburan rohani, yaitu dengan kau mengosongkan diri
tidak terikat pada semua itu, supaya bisa dengan bebas terikat dan melekat kepada Allah. Ini bagian yang ketiga, yaitu takkan kupetik bunga-bunga.